crazy. She's poison the tasty. And people say, yeah, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, my mind. Teman, kalian lagi ngapain nih? Lagi ini Ikut aku yuk. kemana? Ada deh, ayo pokoknya ikut. Ayo, gak usah lama-lama, ayo. Ini hai. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Sehat semua, alhamdulillah. Terima kasih atas waktu yang kalian sempatkan pada siang hari ini untuk mengikuti bimbingan kelompok bersama ibu. Sebelumnya, kalian ada kenal belum sama saya? Belum. Ya, belum kenal ya. Kita kenalan dulu. Iya. Kita kenalan dulu. Perkenalkan, nama Ibu Siti Komaria, ibu dari mahasiswi Universitas Pembedian Metro. Nah, di sini ibu ingin mengajak adik-adik semua untuk mengikuti bimbingan kelompok. Pernah ikut bimbingan kelompok belum pernah ya. Jadi ini first time, pertama kali ini bimbingan kelompok bersama dia. Oke, sebelum melanjutkan ke bimbingan kelompok selanjutnya, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Untuk memudahkan mengerjakan segala sesuatunya. Yuk, kita berdoa. Berdoa selesai. Tadi kalian udah kenal ibu, tapi ibu kenal sama kalian semua. Mau nggak sih kalian perkenalkan diri kurang lebih? Harapnya perkenalkan nama kalian, kelas kalian, terus nilai positif yang ada di diri kalian. Bisa. Misalkan ibunya. Nama saya Siti Komaria, Universitas Pembedian Metro. Nilai positif saya percaya diri, bisa makan. Saya tidak mudah insecure, contohnya seperti itu. Bisa? Nilai positif yang ada di diri. Bisa. Mau dimulai dari siapa? Sini ya. Iya. Silakan. Nama saya Mas Dorani, biasa dipanggil Helmi. Saya kelas 2 SMA. Nilai positif dari saya mungkin saya mudah berinteraksi. Helmi, terima kasih. Selanjutnya? Nama saya Rio Andri Kurniawan. Saya kelas 11 di SMA Muhammadiyah 1 Sukamaudi. Apa tadi? Nilai positif. Saya mungkin ya, mudah bergaul sama orang. Mudah bersosialisasi. Selanjutnya, Nama saya Putri Kumarasari, biasa dipanggil Putri. ya. Saya kelas 2 SMA. Nilai positif saya yakin di dalam kesulitan itu pasti ada kemudahan. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Vina Cindi Anastasia dari kelas 11. Nilai positif saya lebih percaya diri daripada insecure. Ya. Bagus. Perkenalkan, nama saya Livia Dian Rafita, biasa dipanggil Livia. Saya dari kelas 11 MIPA 1. Nilai positif saya tuh bangga dengan diri saya sendiri. Terima kasih buat adik semuanya. Nah, itu kita tidak boleh insecure. Kita harus punya nilai positif dan percaya. Nah, tadi kalian kan maksudnya belum pernah mengikuti bimbingan kelompok, ya kan? Nah, karena belum pernah mengikuti bimbingan kelompok, berarti belum tahu kalau bimbingan kelompok. Belum tahu ya. Bimbingan kelompok itu yang mana dalam suatu kelompok meningkat seperti ini ya. Nah, diikuti oleh lebih dari 5 orang, yang mana ada pemimpin kelompok, yaitu kakak sendiri, terus sendiri saya kakak ibu
mungkin contohnya pengendalian emosi, atau mungkin bullying, atau mungkin kenakalan remaja, atau mungkin yang sedang viral sekarang si Agus. Terlalu jauh ya? Iya. Terlalu jauh. Si Agus. Atau ibu yang menggunakan? Ibu aja. Ibu aja. Ibu pengen membahas ya tema tentang pengendalian emosi. Ada di sini yang pernah mengalami emosi? Pastinya. Sebelum berlanjut tentang pengendalian emosi itu apa dan seperti apa, ini kita ambil les dulu nggak sih ya? Les breaking itu kan kayaknya tegang semua deh. Ya Allah, habis banget Agus aja tegang gitu kan ya Agus. Enggak lah ya. Kita kan les breaking udah pernah melakukan tepuk 1, 2, 3 belum? Ya. Sudah pernah tahu ya tepuk 1, 2, 3. Tapi ini bedanya tepuk waktu. Ketika ibu bilang tepuk waktu 1 siang, pagi, tepuk pagi, bukan tepuk waktu, tepuk pagi 1. Kalau tepuk siang 2 kali. Kalau tepuk sore 3 kali. Kalau tepuk malam udah malam. Paham? Paham. Bisa mulai ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam, tepuk malam, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam. Ritmenya makin cepat nih. Tepuk sore, tepuk malam. Fokus nih lagi, mau lagi. Ritmenya lebih cepat tapi ya. Ya. Tuh, 2 kali tepuk siang, tepuk malam, tepuk siang, tepuk sore, tepuk pagi, tepuk sore, tepuk malam. Aduh, oke. Balik ke topik utama kita yaitu pengendalian emosi. Nah, dalam dunia ini kita mau bahas pengendalian emosi. Kalian ada pernah mengalami emosi? Nah, tahu nggak emosi apa? Kesal. Emosi itu apa sih sebenarnya? Emosi itu apa? Ada yang tahu? Bagus. Ulangi. Emosi itu sesuatu yang kita rasakan terhadap sesuatu, entah itu senang, entah itu jengkel ataupun geram ataupun sebagainya. Ada yang lain? Udah dikasih clue tuh. Ada yang lain? Nggak apa-apa loh. Di dalam bimbingan kelompok ini keluarkan omongan kalian, keluarkan apa yang kalian ingin ungkapkan. Nggak usah malu-malu, nggak usah ragu-ragu. Emosi tadi adalah reaksi seseorang terhadap sesuatu, yaitu dia mau reaksi marah, reaksi kesel, atau reaksi bahagia, atau mungkin apapun lah yang emosi itu nggak harus marah aja sebenarnya. Emosi itu bisa emosi cinta, ada reaksi sesuatu terhadap sesuatu. Seseorang terhadap sesuatu itu dengan emosi cinta, marah, ketika sedih atau bahagia. Mungkin kalian pernah merasakan emosi? Pernah ya, kamu juga pernah merasakan emosi. Saat ini apa yang Anda rasakan? Emosi apa yang Anda rasakan? Yang kalian rasakan emosi apa? Sebelum SBY. Oh, bingung. Emosi itu reaksi seseorang dalam situasi tertentu, baik itu bahagia sama dengan senang, ada sedih, ada marah, ada rasa takut, ada emosi cinta, dan ada emosi ada marah, sedih, takut, senang, cinta. Itu macam-macam dari emosi. Nah, kalau dari pengertian emosi sendiri itu reaksi seorang dalam situasi tertentu. Betul
betul yang dibilang si Helmi. Nah, pasti dari kalian pernah merasakan emosi kan? Emosi apa yang sering kalian rasakan? Dari makanya dari cinta. Alhamdulillah. Bahagia, memang kan emosi bahagia. Kalau dari siapa namanya? Rio, mana dari Rio? Emosi Senang, sedih. Kalian saat ini sedang merasakan emosi apa? Senang. Oh, gak punya emosi dia. Punya, ada kata ini. Punya emosi kan? Saat ini sedang merasakan emosi apa? Senang. Jadi senang semua, gak ada yang marah nih. Kesel juga sama emosi, gitu kan? Ada? Ada dong? Oh enggak ada. Nah, kalau kalian kan udah tahu nih dari emosi itu artinya itu reaksi seseorang dalam situasi tertentu, marah, senang, sedih, dan emosi cinta. Sekarang kalian sedang merasakan yang namanya emosi bahagia. Pernah nggak kalian merasakan emosi sedih? Pernah. Saat apa? Langsung kayak gimana reaksi kalian? Nangis ya? Nangis. Apa yang terbayang di depan? Kenapa tiba-tiba kan itu kan hanya sebuah tontonan ya? Iya. Kok tiba-tiba langsung merasakan emosi seperti itu? Kayak Alio kayak Alio, tapi padahal itu cuma sedih. Gimana? Jadi kamu benar-benar kayak kayak gitu dulu dari pandangan kalian nih, si siapa namanya? Elvina ini kan merasakan emosi sedih ketika dia menonton sebuah drama Korea. Pandangan kalian tentang siapa sih lu? Elvia itu apa? Iya. Berarti gimana? Elvia itu berarti dia empatinya kuat. Tahu empatinya kuat karena apa? Hanya sebuah tontonan aja dia bisa benar-benar menghayati apa yang ada di dalamnya itu. Berarti empatinya si Elvia itu kuat gitu. Ada lagi mungkin yang pernah merasakan emosi cinta selain emosi sedih? Cinta. Ada yang pernah tolongin lo? Cinta itu tidak harus sama pasangan. Cinta terhadap adik, cinta kucing. Ada kan yang benar-benar pengen gitu. Itu sih ada kan? Atau mungkin cinta kepada orang tua, sayang kepada orang tua. Cinta itu tidak harus sama pasangan. Ada emosi-emosi yang lain yang pernah kalian rasakan? Mungkin emosi marah ketika diejek mungkin? Pernah mengalami apa yang Rio rasakan ketika mendapati emosi marah? Paling cuma bisa Contoh seperti apa yang bikin si Rio marah? Ucapan kadang nama saya Rio tapi dipanggil dengan nama orang tua. gimana ceritanya bisa nama Rio dengan nama orang tua? Ada yang seperti itu aja. Jadi tadi kadang saya mau melakukan amarah tapi kayaknya lebih baik Ditahan. Itu solusi buat Rio untuk menahan emosi marah tersebut. Kenapa nggak dihindari? ya, tahu kalau dampaknya kan kayak gini. Jadi Rio tahu dampak yang emosi marah itu seperti apa, makanya Rio lebih baik diam adalah solusi ketika marah. Dengan marah bagus ya. Padahal belum tentu ibu juga bisa ya ketika nama kita dipanggil dengan nama orang tua kita itu benar-benar menyalahi aturan. Itu termasuk ke bullying juga ya. Padahal kita lagi membicarakan emosi tapi bisa menyangkut ke bullying. Memang iya sih. Ketika emosi marah itu memang solusi terbaik adalah dia menahan. Tapi dia bisa kuat menahan emosi itu. Iya, udah sering. Sering. Dampaknya yang terjadi sama
Gimana menurut kalian? Tidak akan Rio? Hebat di sana. Nggak semua orang bisa terus kan. Kalau menurut saya tindakan Rio gimana? Karena aku bisa ngomong ke Rio. Iya, kamu bisa menyampaikan pendapat kalian ke Rio. Nggak apa-apa loh. Kita saling support ya, saling support. Jangan ngejar satu sama lain di sini. Apa yang ingin kalian sampaikan ke Rio? Rio itu sedang mengalami yang namanya, pernah mengalami yang namanya emosi marah, yang mana Rio itu pernah diejek dengan temannya. Akan tetapi di sini Rio tidak mau balas, karena menurut Rio kalau dibalas ada bedanya saya dengan dia. Lagi nggak enak ya. Menurut kalian tindakan Rio seperti apa dan mungkin punya plus atau motivasi buat Rio? Apa yang ingin disampaikan dari teman-teman? Kalau Selain itu siapa? Yo, apa? Kalian ingin menyampaikan apa? Yo. Kalau siang nggak usah dipendam. Ikut mereka teman. Kita konsultasi di sini. Nggak usah dipendam. Gitu mas. Kita akan semuanya. solid. Ada lagi? Kita beri episode. Karena tidak semua orang bisa seperti Rio menahan emosi, sabar. Tapi Rio juga ibu akuin, karena ibu sendiri juga belum tentu gitu kan ya. Oke, nah dari tema kita yang itu pengendalian emosi itu salah satunya ada di buku. Nah, ada kata-kata yang mana ini ibu sampaikan dulu. Sekuat-kuatnya pegulat, sehebat-hebatnya pegulat, lebih hebat orang yang menahan emosi. Tahu kenapa? Tahu? Kalau orang gulat itu cuma bangga, tapi kalau nahan emosi itu luar dari benar-benar apa ya, kesabarannya itu benar-benar, hatinya itu benar-benar bersih. Karena selain itu dia juga bisa memberikan dampak. Kalau dia nggak bisa intelijennya, IQ-nya itu udah di rata-rata, di atas rata-rata. Kenapa dia bilang seperti itu? Karena dia bisa berpikir kalau saya melakukan ini, dampaknya seperti ini. Ketika saya tidak melakukan ini, timbal balik untuk saya itu dia udah tahu. Makanya dia bilang IQ-nya juga karena tidak semua orang bisa melakukan itu. Mungkin Putri bisa, insya Allah bisa ya, kalian harus bisa ya. Tapi ada saat kalau pesan Puji, kalau bisa kalau emang ingin diluapkan, jangan selalu dipendam. Tegurlah dengan kata-kata yang sopan, bisa. Atau kalau ibu biasanya pernah mengalami, ibu pernah mengalami. Dulu ibu juga pernah mengalami hal yang sama. Tapi bedanya bukan ejekan atas nama ya. Ibu dulu pernah mengikuti karate, yang mana itu biasanya teman-teman ibu tuh lebih ke ejek, hey gitu dalam artian ya, paham nggak sih? Gerakan gitu, cek. Ibu cuman gini aja, liatin dia sampai 10 detik tanpa berdiri. Dia akan berhenti. Kita nggak ngomong apa-apa. Ini kalau ibu pengalaman itu, ketika kita diajak itu lihatin dia tanpa berdiri. Apa reaksinya? Coba kalian akan tahu apa yang reaksi dia. Lihatin aja, kita nggak usah banyak ngomong, karena ngomong itu akan menyakiti. Ketika kita berdiri, coba kamu yang jadi. Kita main peran ya, coba ya. Siapa yang mau jadi korbannya nih yang diajak ini? Contohnya apa nih? Kamu. Contohnya kamu. Misalkan kamu mau apa? Kita yang dramanya mau apa? Kita melakukan peran nih, peran ada yang diejek nih, gitu ya. Kalau nggak kan? Siapa yang mau jadi korbannya? Saya. Oh, dia mau jadi korbannya ya. Oke, tapi ini ingat ya, ini hanya sebuah pelajaran. Jangan dicontoh di luar ya. Jangan dilakukan di luar gitu. Ini di sini aja gitu kan ya. Coba si Rio mau jadi korbannya. Oke, tersangkanya siapa? Siapa yang menjadi tersangkanya? Jadi antagonis
korban dan siapa yang menjadi tersangka? Ada? Oh, Helmi ya, cuman belajar aja. Terus yang jadi Ya, Rio, oke. Apa kata-kata apa aja salah? Ibu, apa ibu yang berikan? Contoh ya, Rio. Jelek banget sih kamu. Gak rapi, bajunya ya ampun Rio. Dan kalian jangan kayak gitu ya Rio. Pakaian kamu berani. Contoh ya, contoh jangan salah. Contoh gitu kan. Nah, Rio udah apa yang kamu Rio? Ini ya. Itu belajar ya, belajar kan. Iya. Emosinya Rio kira-kira gimana nih? Kalau udah sering diajak sih emang kayak biasa aja. Biasa aja ya. Kalau Sadar biasa, biasa. biasa juga. Nggak ada rasa kayak kesindir itu udah nggak ada rasa. Jadi jatuhnya Jatuhnya normal. jatuhnya B aja, dan jatuhnya cuma melawan doang. Tapi kalau bisa tegurlah dia yang biasanya mengolok-olok kalian biar tidak berkelanjutan. Di sisi lain biar dia juga tahu tindakan dia itu juga kurang baik. Kalian pengen nih Pak, teman kalian yang suka mengolok, attitude-nya baik. Menurut kalian orang yang suka mengolok, suka cari-cari emosi seseorang itu attitude-nya baik? Gak baik. Kalian mau punya teman gak baik? Pastinya pengen juga ngasih tahu ya kan. Tapi kalau dia ngasih tahu, sesekali kasih tahu. Ini mau jadi sosiodrama yang ngejek-ngejek, ngolok-ngolok, Jangan fokus. emosi, jangan ya. Apa? Cukup ibu aja dan ngejek ya. Maaf ya. Itu kan cuma acting aja gitu. Nah, kalian dan dari kalian masih ingat nggak tadi? Apa tuh namanya, emosi itu ada berapa? 5. Yang pertama emosi marah, senang, sedih, cinta, ya takut. Nah, pengertian emosi. Tadi, stop dulu. Yang mana? Pengertian emosi. Ayo. Reaksi seseorang pada sesuatu. Ayo. Apa Putri? Reaksi seseorang pada sesuatu yang reaksi yang dirasakan seseorang pada Ayo. Apa? reaksi yang dirasakan seseorang pada sesuatu yang Ya, gantian. Ya udah. Emosi, pengertian emosi. Ya enggak ulangi. Enggak apa-apa. Reaksi sesuatu. Reaksi seseorang terhadap sesuatu yang telah terjadi. Ada, Ria? Sama aja. Apa? Diulang. Reaksi seseorang yang dirasakan pada saat itu. Oke. Lebih mau ulang? Udah ya, cukup ya. Berarti kalian udah paham ya mengendalikan emosi seperti apa dan pengertian emosi itu apa. Jadi itu ada apa aja, emosi itu ada dari apa aja emosi. Nah, mungkin ada yang mau nambahin dari bimbingan kelompok kita pada siang hari ini? Mau merangkum gitu mungkin dari apa yang kita bahas? Ada yang mau menyampaikan? Cukup ya, cukup. Jadi dari merangkum pengendalian emosi, kita sebagai manusia harus bisa mengendalikan emosi, tapi terkadang juga kita bisa melakukannya, tapi tidak harus melukai hati orang lain, ya kan? Contohnya Rio tadi juga udah bisa mengendalikan emosi amarahnya, yang mungkin emosi-emosi juga nggak hanya emosi marah, ya kan? Karena emosi itu sendiri nantinya reaksi seseorang terhadap sesuatu, entah itu dia marah atau sedih atau cinta atau bahagia atau rasa takut. Jadi kalian paham bagaimana apa itu tentang mengenai emosi, pengertian dan ciri-cirinya. Ibu akhiri pada bimbingan kelompok di siang hari ini. Mungkin kita bisa bertemu lagi di session atau di hari yang sama, atau kapan kira-kira kita mau jadwalkan lagi bimbingan kelompok selanjutnya, di hari apa? Minggu depan? Di hari yang sama? Di jam yang sama? Ya. Setuju? Setuju. Kita akan bahas
to date lagi ya kan. Baik. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih kepada adik-adik semuanya udah menyempatkan waktu hadir di siang hari ini, dan nggak ada malu-malu juga ya ngobrolnya, dan meluangkan waktu, meluangkan ide-ide. Ibu minta maaf kalau ada salah kata, ucapan, atau mungkin tindakan yang tidak Ibu sengaja. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.